Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Kemal Arizal dengan NPM 2015021007. Kali ini saya akan mereview jurnal pengelasan dari Jurnal Indonesia untuk mata kuliah Teknik Pengelasan. Pengelasan adalah metode penyambungan logam dengan meleburkan sebagian logam induk dan pengisi, menghasilkan logam kontinu. Dalam industri logam atau baja, khususnya pembangunan, penelitian diperlukan untuk sambungan las berkualitas tinggi demi keselamatan dan umur pakai. Seiring pemakaian sambungan las baja yang meningkat, teknologi proses perlu ditingkatkan. Faktor seperti prosedur pengelasan, jadwal, alat, bahan, dan persiapan pengelasan mempengaruhi hasil akhirnya. Penyetelan kuat arus pengelasan akan mempengaruhi hasil las. Bila kuat arus yang digunakan terlalu rendah, akan menyebabkan sukarnya penyalaan busur listrik. Busur listrik yang terjadi menjadi tidak stabil. Panas yang terjadi tidak cukup untuk melelehkan elektroda dan bahan dasar sehingga hasilnya merupakan rigi-rigi las yang kecil dan tidak merata, serta penembusan yang kurang dalam. Sebaliknya, bila kuat arus terlalu tinggi, maka elektroda akan mencair terlalu cepat dan akan menghasilkan permukaan las yang lebih lebar dan penembusan yang dalam sehingga menghasilkan kekuatan tarik yang rendah dan menambah kerapuhan dari hasil pengelasan. Arus yang digunakan kecil, maka pencairan logam yang disambung tidak akan menjadi sambungan yang baik, atau tidak akan terjadi ikatan metalurgi yang baik antar logam yang akan disambung. Selain itu, dampak arus yang kecil juga dapat membuat elektroda sering lengket terhadap benda uji. Dalam jurnal yang berjudul Pengaruh Variasi Arus Pengelasan Terhadap Sifat Mekanik pada Proses Pengelasan SMAW oleh Azwinur dan kawan-kawan, ditemukan variasi arus listrik dalam pengelasan mempengaruhi sifat mekanik suatu material. Terdapat 3 variasi aliran dalam menguji material, yaitu 80 ampere, 90 ampere, dan 100 ampere. Nilai dari Tamax rata-rata yang didapat yaitu 43,14 kgf per mm kuadrat untuk 80 ampere, 40,07 kgf per mm kuadrat pada 90 ampere, dan 44,08 kgf per mm kuadrat pada 100 ampere. Sedangkan untuk nilai regangannya memiliki besaran 18,94% pada 80 ampere, 19,6% pada 90 ampere, dan 21,88% pada 100 ampere. Sambungan las yang paling baik antara ketiga arus tersebut terjadi pada arus 100 ampere dengan kekuatan tarik yang tinggi sebesar 44,08 kgf per mm kuadrat. Dalam pengujian tarik lainnya, pada jurnal yang berjudul Pengaruh Kuat Arus Listrik Pengelasan Terhadap Kekuatan Tarik dan Struktur Mikrolas SMAW dengan elektroda E7016 oleh Trinova BS dan kawan-kawan. Peneliti menggunakan 3 variasi arus pengelasan berbeda, yaitu 100 ampere, 125 ampere, dan 150 ampere. Dalam pengujiannya, kekuatan tarik yang dibutuhkan untuk spesimen dengan kuat arus pengelasan 100 ampere yaitu 31,863 kgf per mm kuadrat pada kuat arus 125 ampere sebesar 40,827 kgf per mm kuadrat dan pada 150 ampere sebesar 48,503 kgf per mm kuadrat. Dari hasil penelitian, jika pengelasan SMAW menggunakan elektroda E7016, maka kuat arus yang direkomendasikan adalah 150 ampere. Dalam jurnal lain yang berjudul Analisa Kekuatan Impak pada Penyambungan Pengelasan SMAW Material A175 dengan Variasi Arus Pengelasan oleh Saifuddin A. Jalil dan kawan-kawan, ditemukan bahwa variasi arus dalam pengelasan dapat mempengaruhi sifat mekanis material dalam uji impak. Peneliti menggunakan 3 variasi arus, yaitu sebesar 100 ampere, 125 ampere, dan 150 ampere. Energi yang diserap ditemukan tertinggi pada arus 100 ampere yaitu 97,33 joule. Kemudian pada 120 ampere sebesar 46,33 joule dan pada 150 ampere energi yang diserap yaitu 43,33 joule. Dari hasil tersebut didapatkan harga impak dari energi yang diserap dibagi dengan luas penampang. Hasilnya yaitu 1,2583 joule per mm kuadrat pada 100 ampere, 0,6166 joule per mm kuadrat pada 125 ampere, dan 0,5416 joule per mm kuadrat pada 150 ampere. Semakin tinggi arus pengelasan, maka akan semakin rendah nilai kekuatan impaknya. Hal ini menunjukkan bahwa arus 150 ampere lebih rendah. Sekian.
kita lanjutkan untuk review jurnal pengelasan internasional. Dalam review ketiga jurnal tersebut, saya dapat menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, dampak media pendingin pengelasan terhadap kekuatan tarik baja karbon rendah. Makalah penelitian menyelidiki dampak media pendinginan yang berbeda terhadap kekuatan tarik baja karbon rendah yang dilas menggunakan proses Shielded Metal Arc Welding atau SMAW dengan fokus khusus pada produksi portable rangka dongkrak hidrolik listrik. Penelitian ini menggunakan baja karbon rendah dengan Fe sama dengan 98,3%, karbon 0,30%, Si-nya 0,23%, dan elektroda E6013 menggunakan arus pengelasan 75 ampere dengan variasi pendinginan menggunakan oli, air, dan suhu ruangan. Nilai tegangan tarik tertinggi diperoleh pada perlakuan pendinginan oli sebesar 844,76 Newton per mm². Nilai regangan tertinggi diperoleh dari bahan baku sebesar 16% dan nilai elastisitas tertinggi diperoleh pada perlakuan pendinginan oli sebesar 703,96 Newton per mm². Hasil penelitian menyimpulkan bahwa variasi media pendingin sangat mempengaruhi kekuatan sambungan las. Pengaruh media pendingin terhadap kekuatan tarik baja karbon rendah dengan proses pengelasan SMAW dan mencari variabel pendinginan yang tepat untuk menghasilkan hasil pengelasan yang kuat. Posisi pengelasan yang digunakan adalah posisi horizontal dan tahapan pengelasan dilakukan dengan variasi pendinginan. Pengujian komposisi kimia dilakukan untuk mengetahui kandungan unsur pada logam dasar, sedangkan pengujian tarik dilakukan untuk mengetahui kekuatan tarik hasil pengelasan SMAW dengan variasi pendinginan yang berbeda. Kemudian, kesimpulan lain dari ketiga jurnal itu yaitu kekuatan dan kelemahan GTAW dan SMAW. Kekuatan dan kelemahan metode GTAW dan SMAW. GTAW itu biasanya menghasilkan permukaan yang rata, kandungan hidrogen lebih rendah, tidak ada pembentukan terak, dan kualitas las yang lebih tinggi. Namun, memerlukan kontrol lebih besar dan lebih mahal. Di sisi lain, SMAW lebih sederhana dan serbaguna, namun seringkali menghasilkan struktur las yang lebih rapuh karena penetrasi oksigen. Analisis struktur mikro menggunakan perangkat lunak ImageJ menunjukkan variasi fasa ferit yang menunjukkan perbedaan bentuk ferit pada logam las dan zona yang terpengaruh panas. Kombinasi arus pengelasan metode SMAW dan GTAW mempengaruhi persentase fasa ferit dan austenit. Semakin tinggi arus pengelasan menggunakan GTAW menyebabkan terjadinya transformasi bentuk fasa ferit dendritik besar menjadi ferit, skeleton, dan lati. Kesimpulan penelitian ini menemukan bahwa kombinasi arus pengelasan yang tepat antara metode SMAW dan GTAW meningkatkan kekuatan tarik dan menginduksi transformasi yang diinginkan dalam bentuk fasa ferit. Para penulis berkontribusi pada penelitian ini melalui analisis formal, kurasi data, dan administrasi proyek. Kemudian ada kesimpulan yang menarik lainnya yaitu Arctic Welding. Arctic Welding atau pengelasan gas inert tungseng aktif untuk menyambung plat 5083 setebal 8 mm dengan tingkat arus yang bervariasi dan fluks pengaktifan. Ditemukan bahwa kedalaman penetrasi pada pengelasan aktif-tik meningkat dengan kekuatan arus yang lebih tinggi, menghasilkan penetrasi yang lebih dalam dan nilai masukan panas meningkat. Bila menggunakan flux TI02, kedalaman penetrasi bertambah seiring arus, mencapai 4,94 mm pada 160 ampere, sedangkan lebar las berbanding terbalik dengan arus. Sebaliknya, penggunaan flux MGC12 menghasilkan peningkatan penetrasi dan lebar las dengan tingkat arus yang bervariasi. Pengamatan mikrostruktur menunjukkan adanya perubahan minimal pada logam dasar dengan adanya fasa Mg2Si. A118 Mg3 Cr2 dan A16Mn. Masukan panas memperluas wilayah heat affected zone atau HAZ dan memperkeras ukuran butir sehingga pada akhirnya mengurangi kekerasan di wilayah tersebut. Proses pengelasan menyebabkan pengerasan regangan dan rekristalisasi di zona fusi dan mempengaruhi pertumbuhan butir. Pengujian kekerasan menunjukkan adanya penurunan nilai kekerasan pada setiap kuat arus pada daerah HAZ dan flux TiO2
menghasilkan nilai kekerasan yang lebih rendah dibandingkan flux MgC12. Flux MgC12 menghasilkan kekerasan yang lebih tinggi karena kemampuannya memperkuat larutan padat, sedangkan flux TiO2 berkontribusi pada struktur las yang lebih halus. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa halida dan oksida dapat meningkatkan penetrasi las dengan TiO2 sebagai yang paling signifikan, dan menyoroti dampak kekuatan arus dan flux pengaktifan pada pengelasan atik pada aluminium 5083. Baik, sekian untuk review jurnal internasional, dan ini merupakan daftar pustakanya. Untuk review pemeriksaan hasil pengelasan, yang pertama yaitu ada pendahuluan. Pengujian dan pemeriksaan hasil pengelasan merupakan tahap krusial dalam memastikan keandalan dan kualitas struktural. Dalam konteks ini, beberapa metode evaluasi umum dapat diterapkan. Pertama, pemeriksaan visual dilakukan untuk mengidentifikasi secara langsung cacat visual, seperti retak atau kekurangan permukaan pada hasil pengelasan. Langkah ini menjadi tahap awal dalam verifikasi integritas struktural. Selanjutnya, ada metode non-destruktif, seperti uji ultrasonik atau radiografi, dapat diimplementasikan untuk mendeteksi cacat yang tidak terlihat secara kasat mata. Teknik ini memungkinkan identifikasi cacat internal yang berpotensi mempengaruhi kekuatan dan keandalan struktur. Selain itu, pengujian destruktif, termasuk uji tarik dan uji impak, dapat memberikan pemahaman mendalam tentang sifat mekanis hasil pengelasan. Hasil dari pengujian ini memberikan gambaran lebih lanjut tentang kekuatan dan daya tahan struktural. Dalam konteks pengelasan, kepatuhan terhadap standar dan spesifikasi yang berlaku sangat penting. Pengevaluasian sesuai dengan parameter yang ditetapkan dalam norma teknis mendukung aspek keamanan dan kualitas hasil pengelasan. Berikut saya lampirkan contoh hasil pengujian. Nah, berikut merupakan contoh hasil pengujian pengelasan dari literatur jurnal. Yang pertama itu ada hasil pengujian penetran test. Penetran test adalah metode pengujian tak merusak atau non-destruktif yang dibangun di atas prinsip inspeksi visual. Penetran test meningkatkan visibilitas diskontinuitas kecil yang mungkin tidak dapat dideteksi oleh mata manusia sendiri. Berikut merupakan hasil pengelasannya, dan ini merupakan salah satu cara untuk menguji hasil dari pengelasan, yaitu menggunakan penetran test. Di sini dapat kita lihat di kotak ini merupakan porosity. Kemudian di lingkaran ini terdapat slag inclusion atau inklusi slag. Terdapat 3 buah. Nah, gambar di atas ini pada pengelasan GTAW dan SMAW menunjukkan dua cacat utama, yaitu undercut dan porosity. Undercut disebabkan oleh arus listrik yang tinggi atau jarak busur las yang terlalu jauh, kecepatan jalannya busur las yang cepat, semburan api las tidak merata, dan kawat las cacat. Porosity muncul akibat jarak busur las yang terlalu jauh, arus listrik tinggi, aliran gas yang rendah atau tidak murni, kecepatan jalannya, kawat las yang cepat, kawat las lembab atau kotor, serta penyimpanan kawat las jenis hidrogen rendah di luar oven, dan perlindungan material dari minyak, kotoran, pelumas, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada pengujian menggunakan magnetic particle test. Pengujian ini masih sama, yaitu dia non-destructive test atau tidak merusak. Pengujian ini dilakukan pada bahan yang mempunyai sifat mudah dimagnetkan atau ferromagnetik seperti besi dan baja. Pengujian magnetic particle mampu mendeteksi cacat yang terbuka atau surface discontinuities. Untuk pengujian hasil lasan dengan metode ini dapat dideteksi jenis-jenis discontinuities seperti porosity, crack, dan incomplete fusion. Dapat kita lihat di sini terdapat inclusive slag. Dari gambar di atas, pada pengelasan kombinasi GTAW dan SMAW terdapat cacat-cacat slag inclusion yang dimana penyebabnya adalah pembersihan tadak las setiap pas tidak dilakukan, jalannya busur tidak konstan, ayunan busur terlalu lebar, jalannya terak slag atau slag mendahului jalannya logam cair, dan potongan tungsten di dalam las. Dalam hal ini untuk proses GTAW. Kemudian ada contoh lain untuk non-destruktif atau tidak merusak lainnya, yaitu pengujian fotomakro. Dilakukan pada sambungan las untuk memperlihatkan hasil las serta daerah sekitarnya. Dari sambungan las diambil kemudian dihaluskan permukaannya dengan mesin polish dan menggunakan berbagai jenis grade
kertas gosok sampai permukaan mengkilap. Permukaan itu kemudian dietsa untuk memperlihatkan bentuk daerah yang terjadi akibat proses las tersebut. Dari hasil uji makro akan memperlihatkan lapisan lasan dan cacat-cacat las. Ini merupakan foto makro atau di sini dapat terlihat slag inclusion setelah hasil lasan tersebut dipolis. Dari hasil gambar uji foto makro, pada pengelasan kombinasi GTAW dan SMAW terdapat slag inclusion. Hasil pengamatan pada spesimen terdapat cacat slag inclusion di lapisan fill pass dan capping pass. Kedua cacat tersebut berada di daerah weld metal. Dari hasil pengujian dapat diperoleh kesimpulan yaitu pada pengujian penetran untuk pengelasan kombinasi GTAW dan SMAW terdapat dua cacat yaitu undercut dan porosity. Di pengujian magnetic particle pada pengelasan kombinasi GTAW dan SMAW juga terdapat cacat slag inclusion dan hasil pengamatan pengujian foto makro pada spesimen. Terdapat cacat slag inclusion di lapisan fill pass dan capping pass. Kedua cacat tersebut berada di daerah weld metal. Kemudian ada hasil uji radiografi X-ray. Nah, sinar X itu digunakan untuk menguji sambungan las dengan cara mengarahkan pada benda kerja. Tabung sinar X dilindungi oleh housing logam untuk mengendalikan penyebaran sinar. Hanya sinar X yang diperlukan yang dibiarkan keluar melalui jendela, disebut sebagai berkas sinar polimer. Ketika berkas ini bertemu dengan sambungan las, terjadi perbedaan intensitas pada film X-ray, menciptakan daerah gelap atau cacat dan terang tanpa cacat. Berdasarkan hasil analisa pada film X-ray, jenis cacat las yang terdeteksi pada daerah sambungan las sebagian besar adalah adanya porositas, penetrasi tidak sempurna, inklusi dengan ukuran berkisar 2 mm. Hal ini terjadi karena proses pengelasan untuk mengisi volume kampulas tidaklah hanya terbentuk satu lapis saja atau single pass, akan tetapi lebih dari satu lapis atau multipass. Di antara tiap lapisan ini memiliki potensi terjebaknya benda asing padat yang tidak mau larut bersama logam cair saat proses pengelasan berlangsung atau inklusi seperti slag. Sedangkan porositas yang terbentuk diakibatkan oleh terjebaknya udara di dalam logam cair yang tidak sempat keluar karena logam lasnya telah terlebih dahulu membeku membentuk sambungan las. Penetrasi yang tidak sempurna diakibatkan oleh logam cair yang mengalir mengisi kampulas tidak seimbang pada sumbu simetrinya. Berikut merupakan contoh hasil dari identifikasi film X-ray. Nah, di sini ada dimensinya, ada tipe cacatnya, dan di sini ada spesimennya. Kemudian ada pengujian pengelasan yang destruktif atau merusak, yaitu hasil uji tarik. Uji sifat mekanik yang umum dilakukan adalah uji tarik. Uji ini melibatkan pembebanan aniaksial secara perlahan searah dengan sumbu simetri benda uji hingga terjadi putus. Kekuatan tarik benda uji dihitung dari kurva tegangan-tegangan yang dihasilkan. Selain itu, uji tarik memberikan informasi penting seperti persentase elongation atau perpanjangan material. Nah, tabel di bawah ini ditampilkan hasil uji tarik kekuatan sambungan las arah transversal untuk masing-masing spesimen. Di sini dapat dilihat bahwa kekuatan tarik yang diperoleh selalu lebih rendah bila dibandingkan dengan logam dasarnya. Penurunan terbesar dari kekuatan rata-ratanya terjadi pada spesimen C, yaitu 28%, kemudian diikuti oleh A 23% dan B 15%. Terjadi penurunan yang tidak seragam untuk masing-masing kelompok spesimen ini diakibatkan tidak samanya jumlah lapisan logam las yang mengisi volume kampulas, dan terdapatnya cacat las berupa porositas, inklusi, dan penetrasi tidak sempurna antar lapisannya. Nah, di sini dapat dilihat ini elektroda lasnya sama, yaitu E7016 LB52. Diameter elektrodanya kode spesimen, kekuatan tarik, dan rata-rata kekuatan tarik. Nah, ternyata jumlah lapisan ini lebih banyak terjadi pada penggunaan diameter elektroda yang lebih kecil. Cacat las ini secara mikro mengganggu kontinuitas material, sedangkan terjebaknya benda asing padat atau inklusi yang tidak larut dalam daerah las berpotensi untuk menurunkan sifat mekaniknya. Di samping itu, penurunan kekuatan tarik ini juga diakibatkan oleh perubahan struktur mikro yang terjadi pada daerah khas. Ukuran butir menjadi lebih besar akibat siklus termal proses pengelasan, dan perubahan komposisi kimia pada daerah las atau kadar karbon pada daerah las 0,1 lebih kecil dari logam dasar, yaitu 0,5.
Berikut merupakan daftar pustaka dari pemeriksaan hasil pengawasan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.